Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzah 'anil syuraka'i wal amthal alladhi bayyana li'ibadihi al-harama wal halal. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tuslihul qalba wal lisan min fasadil af'al. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu maula Bilal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala habibukum wa nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, merupakan suatu kewajiban bagi seorang khatib untuk mengingatkan, khususnya untuk pribadi saya sendiri dan untuk seluruh para hadirin, agar selalu bersemangat dan tidak bosan di dalam meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kita melazimi semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan melalui Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan derajat yang tinggi nanti di akhirat. Sebagaimana kita semua tahu hadirin, bahwa semua yang kita miliki di dunia ini enggak menjamin kedudukan kita nanti di akhirat. Harta yang kita miliki enggak menjamin hidup kita enak nanti di akhirat. Jabatan tinggi yang kita punya enggak menjamin selamatnya kita di akhirat. Nasab yang kita miliki, nasab yang baik, enggak menjamin hidup kita nanti selamat di akhirat. Yang bisa menjamin keselamatan kita adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjamin kemuliaan kita di hadapan Allah adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk golongan orang-orang yang akan menyesal luar biasa adalah orang-orang yang hidup di dunia dan dia tidak memperdulikan urusan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang-orang yang susah hadirin adalah orang-orang yang selalu berpaling daripada mengingat kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada mengingat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh terjadi di zaman sekarang betapa banyak orang-orang berpaling kepada Allah hadirin. Mereka punya telinga tapi mereka enggan mendengarkan nasihat. Mereka punya kaki tapi enggak pernah kakinya dibuat berjalan untuk ibadah kepada Allah. Masjid banyak mereka enggak datangi. Suara azan di mana-mana mereka enggak sholat. Ilmu mudah untuk dicari, tetap mereka enggak mau menuntut ilmu. Fasilitas bagi kita untuk melakukan kebaikan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak cara kita untuk beribadah kepada Allah, banyak cara untuk menggapai ridhonya Allah. Tapi kita lihat betapa banyak manusia yang betul terang-terangan berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka maksiat secara terang-terangan,
Mereka meninggalkan yang wajib terang-terangan. Mereka nggak puasa di bulan Ramadan di depan umum. Mereka melakukan hal-hal yang mengerikan, yang menakutkan, dan nggak ada rasa bersalah di dalam hati mereka. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka dia akan punya hidup yang sempit. Orang yang jauh dari Allah, orang yang hidup dalam keadaan dimurkai oleh Allah, orang yang hidup jauh dari ridhonya Allah, nggak akan menemukan kenikmatan hidup. Hadirin, meskipun zahirnya senang, hatinya hampa. Meskipun zahirnya bahagia, hatinya sempit. Fa inna lahu ma'isyatan donka, maka hidup dia akan dirundung dengan permasalahan. Satu masalah selesai, tumbuh 100 masalah selanjutnya. Ketika manusia terus-menerus mengandalkan hawa nafsu sebagai jalan keluar, ketika manusia terus-menerus mengandalkan kemaksiatan sebagai solusi untuk menikmati kehidupan, maka bersiaplah menjalani kehidupan yang sempit. Nggak ada barokah di dalam hidup tersebut. Wal'iyadzu billah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, besok akan kami bangkitkan orang-orang yang berpaling ini tadi dalam keadaan buta. Mereka bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau hidupkan kami dalam keadaan buta, padahal di dunia dulu kami bisa melihat. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Kami datangkan tanda-tanda kepadamu di dunia tapi kamu lupakan. Betapa banyak orang yang mengingatkan kita. Ada Al-Quran sebagai pengingat, ada hadis dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengingat, ada ulama sebagai warathatul anbiya. Allah siapkan para ulama, Allah siapkan orang-orang soleh, Allah siapkan segala fasilitas yang bisa membantu kita menjemput ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita lupakan itu semua, maka di akhirat kita juga dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Ma'asyiral hadirin, jamaah salatul Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu hidup harus berdasarkan syariat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di dunia sebisa mungkin jangan sampai kita melakukan dosa, jangan sampai terutama terang-terangan di dalam melakukan dosa. Kita lihat orang zaman sekarang, hadirin, mereka melakukan satu dosa tapi mendapatkan dosa yang banyak karena satu dosa tersebut. Mereka melakukan dosa dan mereka tidak merasa kalau itu dosa. Mereka melakukan dosa tapi mereka lakukan dosa itu secara terang-terangan. Seakan-akan mereka meyakini bahwa dosa ini tidak ada apa-apanya. Seakan-akan murka Allah itu tidak nyata. Seakan-akan azab Allah itu enggak nyata. Mereka terang-terangan di depan banyak orang melakukan dosa-dosa yang bukan hanya dosa biasa, atau bahkan mereka menceritakan dosa yang mereka lakukan, aib-aib yang sudah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia ceritakan kepada orang lain. Maka ini sungguh keterlaluan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika dosa itu harusnya sesuatu yang memalukan, harusnya kita tutup, malah justru kita sendiri yang menceritakan dosa-dosa kita kepada orang lain. Maka ini termasuk perbuatan yang sangat tercela. Umatnya Nabi itu potensi mendapatkan ampunan besar, hadirin. Kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Semua umatku itu berpotensi mendapatkan ampunan dari Allah kecuali mereka yang terang-terangan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan kepada Allah seakan-akan dia menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan sama sekali di dalam hati mereka tidak ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita para pelaku maksiat yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita taubat. Ayo kita kembali kepada jalan Allah. Ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Jangan kita jadikan nasihat sebagai bentuk kebencian, tapi kita jadikan nasihat sebagai bentuk motivasi. Memang terkadang nasihat bisa melukai,
Memang terkadang nasihat dirasa perih di dalam hati, tapi ketahuilah hanya hati yang sakit yang perih mendapatkan nasihat. Maka jadikan nasihat itu sebagai obat untuk hati-hati yang sakit ini, yang sering maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semua yang hadir di tempat ini nggak luput dari yang namanya dosa. Semua yang hadir melakukan dosa, tapi sebaik-baik dari kita adalah yang menyadari, tahu bahwa dirinya banyak dosa dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Pada hakikatnya orang yang taubatan nasuhah, maka kaman la dzambalah, seperti enggak ada dosa yang menempel di dalam dirinya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Senantiasa setiap hari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak istighfar, kita sesali perbuatan-perbuatan kita, semua kemaksiatan-kemaksiatan kita, terutama kemaksiatan yang sifatnya terang-terangan, dosa-dosa besar yang telah kita lakukan, kita sesali dengan hati yang benar-benar menyesal, ya. Di waktu malam kita pergunakan waktu malam untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hancurkan hati kita, kita rendahkan hati kita di hadapan Allah. Allah berfirman di dalam haditsul qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Rahmatku, kasih sayangku akan ada pada hati orang yang mana hatinya hancur, remuk karena aku. Maka setiap kali hati kita hancur melakukan kemaksiatan kepada Allah, setelah melakukan kemaksiatan hati kita hancur, mata kita meneteskan air mata, penuh sesalan ketika menengok ke masa lalu yang begitu kelam, kita sering menyesal, nangis, hancur hati kita. Di situ rahmat Allah masuk, di situ kasih sayang Allah masuk, di situ hidayah dari Allah masuk. Semoga kita dijadikan orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hati kita senantiasa bersemangat, badan kita senantiasa bersemangat di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijauhkan kita dari segala macam bentuk kemaksiatan yang di situ membuat murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.